Ya, oke. Ketika Pak Tanto membaca hasil tulisan kalian, waktu diejek bagaimana sikapmu? Ada yang nulis dibantai. Ada yang nulis ngajak ribut. Ada yang nulis diam saja. Ada yang nulis macam-macam jawabannya. Nah, Pak Tanto akan menyampaikan sikap kita kalau diejek seharusnya bagaimana, Pak? Satu adalah memang boleh membalas. Pak, kalau dipukul, balas pukul boleh nggak? Boleh. Pak, tendang, balas tendang boleh nggak? Boleh. Ini Pak tulis rusak lah. Pak, kalau di apa-apain boleh nggak balas? Boleh. Ada syaratnya. Syaratnya apa? Seimbang. Alias adil. Kalau kamu ditampar pipi kanan, cepok. Kalian balas pula pipi kanannya, cepok. Dengan tangan yang sama, tempat yang sama, dengan kekuatan yang sama. Itulah. Kalau ya dibunuh, balas bunuh namanya hukum kisos. Tapi ada pengadilan, nggak boleh sembarangan ya. Ada pengadilan, keputusan hakim baru kisos, nggak boleh sembarangan. Tapi kalau kita tampar fisik, kena fisik boleh. Tendang, balas tendang boleh. Asal tempatnya sama, kekuatannya sama. Tapi kalau kita ditampar pelan, balasnya wah. Kalian tidak dapat pahala, tidak adil, malah dapat dosa. Namanya zolim, dapat dosa. Maka kalau kalian pengen membalas, maka balaslah dengan baik. Balasnya harus apa? Seimbang, harus membalas dengan adil. Harus imbang. Misalnya begini. Pak Tanto baca di tulisan kalian, kapan kamu suka marah atau kapan biasanya kamu diejek, kapan kamu marah ketika diejek. Paling banyak adalah ketika, siapa nih yang bersiul? Jangan. Ketika diejek nama orang tua. Pak, kalau kita diejek nama orang tua, terus kita balas bagaimana? Boleh nggak? Kalau kita diejek nama orang tua, kemudian kita membalas mengejek nama orang tuanya, boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Mengejek orang tua teman kita sama saja mengejek orang tua kita sendiri. Tapi kalau itu sifatnya fisik, maka boleh asal seimbang. Kekuatannya harus sama. Kalau mau imbang, boleh tapi dengan adil atau jawaban elegan. Pak Tanto punya teman waktu SMP. Nama satunya adalah Santoso. Muhammad Santosa. Satunya Yadi. Nah, halo Yadi sama Santoso. Ada teman namanya Yadi sama Santoso. Yadi ini mungkin karena waktu itu omong-omong sepak bola, terus marah dia, emosi dia. Ini emosi sama Santoso bilangnya gimana? Betina! Santoso jawabnya enteng. Emang kamu jantan? Betina! Emang kamu jantan? Betina! Emang kamu jantan? Betina! Malah ini yang ngecek, yang nangis sendiri. Kenapa? Karena dia yang mengejek malah dibalas. Emang kamu jantan? Loh, ini balasnya dengan cara yang baik, cara elegan, nggak marah-marah ya. Apa kamu? Nggak usah. Betina! Emang kamu jantan? Suatu hari ada Nabi Muhammad dikisahkan sedang bersama Ummul Mukminin Aisyah, ibunda Aisyah istrinya. Halo Selin.
bersama Ibu Aisyah lagi jalan. Ketemu seorang Yahudi ini ngucapin salam, tapi salamnya beda, bukan assalamualaikum, tapi assamualaikum. Samu artinya racun. Racun kamu Muhammad. Assalamualaikum. Racun kamu. Maksudnya apa? Racun kalau diminum itu kan mati. Mampus. Mampus kamu Muhammad. Mendapati Nabi Muhammad dihina, Ummul Mukminin langsung membalasnya. Assalamualaikum wa azabuh. Kamu yang mampus dan kamu yang akan diazab oleh Allah. Ibunda Aisyah marah, maka kemudian ditarik oleh Nabi Muhammad. Ya Humairah, wahai Aisyah, tenang. Kalau kamu pengen membalas, nggak usah panjang-panjang. Cukup kamu mengatakan wa iyyakum. Wa iyyakum artinya adalah sama-sama, kamu juga. Assalamualaikum wa iyyakum. Mampus kamu, kamu juga. Jadi kalau kita diejek begitu, kita tenang aja. Jelek kamu, kamu juga. Bodoh kamu, kamu juga. Sok alim kamu, daripada kamu sok sesat. Kita jawabnya elegan saja, ya. Ada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar suatu hari sedang jalan, nggak sengaja ada orang tidur di bawah pohon keinjak. Namanya orang tidur keinjak, emosi, dia langsung bilang, gila kamu. Kata Khalifah, enggak. Jawabannya enak aja, gila kamu. Enggak. Pak Tanto pernah dimarahi sama bapak-bapak begitu. Karena Pak Tanto salah mencatat. Ya. Dimarahi sama bapak-bapak. Gitu aja nggak bisa, sekolah nggak kamu? Udah pulang. Nah malam-malam kan sekolah udah pulang memang. Ya. Udah pulang. Kita menjawabnya dengan cara elegan. Nggak usah marah-marah, nggak usah emosi. Boleh membalas tapi dengan seimbang. Tapi karena seimbang ini susah. Oh nggak boleh, orang tua nggak boleh dibalas. Ini kalau ada teman sebaya saja. Kalau dengan orang tua ya apapun yang dikatakan kita tetap tenang gitu ya. Karena melakukan yang seimbang itu susah, melakukan yang adil itu susah, maka ada langkah keduanya. Apa itu? Diam. Diam. Suatu hari Nabi Muhammad sedang bersama Abu Bakar. Nabi Muhammad bersama Abu Bakar. Duduk bersama. Tiba-tiba datang orang menghina Abu Bakar. Abu Bakar, kamu begini. Abu Bakar diam aja. Ini orang masih Abu Bakar. Bahasa Ethiopia. Masih aja Abu Bakar. Abu Bakar lama-lama nggak tahan. Ya. Begitu dihina yang kesekian kalinya, akhirnya Abu Bakar membalas, kamu juga. Melihat Abu Bakar membalas, maka Nabi Muhammad pergi. Meninggalkan Abu Bakar. Abu Bakar kaget, loh tadi Nabi Muhammad di sini kok sekarang pergi. Maka dikejar oleh Abu Bakar, ya Rasulullah kenapa pergi? Kata Nabi Muhammad, ya Abu Bakar, ketika kamu itu dihina, diejek dan kamu tidak membalas, diam saja. Aku melihat malaikat berkerumun mendoakan kamu. Ya Allah ampuni Abu Bakar, ya Allah ampuni Abu Bakar. Tapi begitu kamu membalas, malaikatnya pergi, bubar, maka aku pun juga ikut pergi. Jadi kalau kita mikir seharusnya, kalau kita tuh diejek, dibully sama teman, itu aslinya bukan marah, tapi harusnya alhamdulillah. Kenapa? Kita jadi didoakan malaikat. Kalau kita merasa pahalanya sedikit, pahalanya kurang, maka cari orang yang mau menghina kita. Ya. Aduh, pahalaku kurang nih. Mana ya yang menghina aku? Ayo dong, ejek aku. Apa sih kamu? Ejek aku dong. Kamu gila ya? Ya bagus, lagi.
Tapi ingat, jangan membalas. Kita diam aja. Alhamdulillah. Bagus, makasih ya Allah. Alhamdulillah. Ya. Iya termasuk. Walaupun intinya adalah diam itu adalah tidak membalas. Diam aja. Inilah mereka yang akan didoakan malaikat. Diejek, dibully, antum aja santai. Ya nggak usah balas. Diam aja antum. Apa nak? Ya bagus sekali. Maksudnya adalah bukan kita nyari-nyari betulan gitu ya. Maksudnya adalah sebentar. Maksudnya adalah bahwa sesungguhnya kalau kita diejek dan tidak membalas itu adalah pahala untuk kita, tambahan untuk pahala. Kalau ada orang mengejek memang harus kita cegah ya. Kita nasihati. Ya Fik, apa nak? Kalau yang bisu tuli buta, ya alhamdulillah malah dia. Dia malah nggak dapat dosa di dunia. Ya, dia mau ngecek gimana? Justru Allah menyelamatkan dia biar lisannya terjaga. Orang buta dia nggak lihat, malah Allah menyelamatkan dia. Atau ada orang tuli, diejek nggak dengar. Weh, tuli. Hah? Weh, kamu tuli. Hah? Lah dia nggak dengar, malah dia nggak membalas, malah dia selamat dia. Enak betul ya. Jadi orang-orang yang diberi keterbatasan oleh Allah justru malah selamat. Yang ketiga, yang paling bagong, yang paling bagus di antara membalas, diam, apa itu yang paling bagus adalah memaafkan. Kenapa kok memaafkan? Balasannya tidak cuma pahala, tapi balasannya adalah surga. Di akhirat Allah akan memperlihatkan surga yang sangat indah. Manusia pada bertanya, ya Allah itu surga untuk siapa itu? Itu adalah surga bagi orang yang mau memaafkan. Lah kamu milih mana? Milih dapat dosa apa milih dapat surga? Milih dapat surga kita. Maka kalau kita dihina, diejek, membalas boleh tapi imbang. Lebih bagus lagi, diam aja. Tenang, kalem. Ya. Lebih bagus lagi, memaafkan. Itu kita besok di akhirat sudah ditunggu surga yang sangat bagus. Bukan maaf, memaafkan. Memaafkan tuh bukan minta maaf, memaafkan. Memaafkan tuh, ya enggak apa-apa, aku diejek enggak apa, kamu tetap temanku, kamu tetap kawanku. Ya. Itu namanya memaafkan. Kalau apa? Kalau nggak dianggap, bukan nggak dianggap. Kalau nggak dianggap itu kan dianggap nggak ada. Tapi adalah memaafkan. Ya enggak apa-apa. Kamu mau mengejek aku enggak apa-apa. Nabi Muhammad itu ya, beliau diejek sebagai orang gila, diejek sebagai pembohong, diejek sebagai dukun. Tapi Nabi Muhammad memaafkan, enggak apa-apa. No what, tidak apa-apa. No what. Apa? Kalau masih diejek terus, enggak apa-apa. Semakin banyak ejekan dia yang banyak dosa, yang penting kita enggak balas. Semakin tingkat kesabaran kita makin tinggi, maka pahala kita makin gede. Itu adalah 3 sikap kalau kita diejek, kalau dibully. Silakan dicatat dulu di sini. Catat dulu di sini di poin D. Silakan dicatat. Ya 3 begitu. Di poin D. Nah, catatannya begini aja.